Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Ya, Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya Farel. berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini, tanggal 17 November 2020, pembelajaran kita adalah tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Jiwanya Indonesia merdeka, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk bahasa Indonesia dengan membaca cerita, siswa mampu menentukan pikiran utama dengan tepat. Dengan kegiatan mengamati lingkungan, siswa mampu membuat karangan non-fiksi dan menyajikan cerita dengan benar. Untuk SBDP, dengan kegiatan membandingkan contoh tangga lagu bernada mayor dan minor, siswa mampu menentukan lagu bertangga nada mayor dan minor dengan tepat dan menyanyikan dengan iringan musik yang benar. Untuk IPA, dengan kegiatan mengamati gambar dan video, siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, kita awali pembelajaran dengan kegiatan literasi. Silakan dibaca dulu. Semut dan belalang. Sedang masih berjemur sambil bermalas-malasan. Semut sedang hanya belalang sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dengkok. Semut abad, apa kamu lakukan? Lama, lebih baik kita berlaku belalang hidup. Tidak belalang, dia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demi Ya, sudah ya. Jadi itulah tadi cerita tentang semut dan belalang. Jadi si semut yang rajin bekerja mencari makanan dan belalang yang bermalas-malasan. Akhirnya apa? Ketika musim hujan tiba, si belalang kelaparan. Karena pada saat musim panas, dia malas-malasan untuk mencari makanan. Artinya, amanat dari cerita itu adalah kita tidak boleh bermalas-malasan. Harus rajin bekerja keras.
Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita sudah pernah belajar tentang teks non-fiksi. Ada yang masih ingat apa teks non-fiksi? Teks yang berisi informasi berdasarkan Teks yang berisi atau kenyataan. Ya, betul. Jadi, teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan atau fakta. Artinya adalah cerita yang sebenarnya ya. Kemudian, kemarin juga kita sudah pernah belajar tentang ide pokok. Ada yang masih ingat apa ide pokok? Suatu teks. Inti permasalahan dari suatu teks. Jadi, ide pokok itu berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian. Tentunya, untuk mengetahui ide pokok, yang pertama dilakukan adalah membaca teksnya terlebih dahulu ya. Sekarang, untuk menentukan ide pokok, kita baca teksnya dulu. Nah, di sini ada teks tentang jenis-jenis ekosistem. Silakan, siapa yang mau baca jenis-jenis ekosistem? Hidra dan tiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ya, itu tadi paragraf pertama yang dibacakan oleh Nita. Kemudian sekarang paragraf kedua. Ada yang bisa bantu Ibu membacakan? Bisa bantu Ibu bacakan paragraf kedua? Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada iklim ini adalah ganggangan. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan alga yang dapat membuat makanannya. Ya, itu paragraf kedua yang dibacakan oleh Kansa. Sekarang paragraf ketiga, ada yang bisa bantu Ibu bacakan? Bisa bantu Ibu baca paragraf 3? Ekosistem darat, Ekosistem darat contohnya ekosistem hujan tropis, sabana padang, rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ya, itu tadi paragraf ketiga yang dibacakan oleh Riti. Sekarang paragraf 4. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan? Paragraf 4. Farel. Memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup di ekosistem ini contohnya singa, tiang, serigala, gajah, jerapah, burung, dan karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi. Ya, sudah ya.
Jadi itulah tadi bacaan teks tentang jenis-jenis ekosistem. Itu adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Kenapa? Karena itu merupakan teks yang berisi kenyataan atau fakta dan itu sebenarnya ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran IPA. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan ya. Ada yang makan tumbuhan, ada juga yang makan daging. Sekarang silakan perhatikan ada bahkan di sini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama herbivore, karnivore, dan omnivore. Iya, jadi herbivore itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Coba ada yang bisa kasih contoh hewan pemakan tumbuhan itu apa? Sapi. Betul, kambing. Kuda, betul. Kemudian yang kedua ada hewan karnivor atau pemakan hewan lain atau dia biasanya makan daging berarti ya. Ada yang bisa kasih contoh hewan pemakan daging? Harimau. Iya. Kemudian yang ketiga ada hewan omnivor. Omnivor itu pemakan segala. Dia makan daging dan juga memakan tumbuhan. Contohnya apa? Iya, orangutan, gorila, monyet ya. Dia pemakan segala, makan tumbuhan dan juga memakan hewan lain. Selanjutnya, kita bisa lihat juga perbedaannya dari tulang tengkoraknya. Nah, susunan giginya pun berbeda. Hewan herbivore memiliki gigi seri dan gigi geraham, tetapi tidak memiliki gigi taring ya. Gigi serinya berada di depan dan tajam untuk hewan herbivore. Fungsinya adalah untuk memotong makanan. Selanjutnya, yang kedua, hewan karnivor itu memiliki gigi taring yang tajam karena dia memakan daging. Gigi taringnya berfungsi untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Hewan karnivor juga memiliki gigi seri yang kecil, tapi meskipun kecil, giginya sangat kuat. Kemudian, untuk hewan omnivor itu memiliki gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Untuk gigi seri dan gigi taring itu fungsinya untuk memakan makanan berupa hewan lain. Kemudian gigi seri dan geraham untuk memakan berupa tumbuhan. Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikut ini. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang Kita sudah pernah belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Kalau mayor dinyanyikan dengan bersemangat, betul, riang gembira. Kemudian kalau tangga nada minor sedih dan kurang bersemangat ya. Sekarang kita lihat contoh lagunya bertangga nada mayor itu ada Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, ada Hari Merdeka, dan Halo Halo Bandung. Kemudian untuk tangga nada minor ada lagu Syukur dan Gugur Bunga. Ya, di sini juga ada perbedaannya. Jika tangga nada mayor biasanya diawali dengan nada do.
Jika tangga nada minor biasanya diawali dengan nada la. Selanjutnya mari kita perhatikan dan simak video tentang video lagu Hari Merdeka. Kemudian ada lagu kedua yaitu lagu syukur. Ini tangga nadanya adalah minor. Simak lagunya. Kita sudah menyimak lagu bertangga nada mayor dan minor. Jadi berbeda. Jika nadanya mayor, dia menyanyikannya harus dengan penuh semangat. Apalagi ini adalah lagu Hari Merdeka. Artinya betapa bahagianya para pejuang kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu memproklamasikan kemerdekaan. Ya, jadi sangat berbahagia sekali sehingga diciptakanlah lagu Hari Merdeka ini. Kalian sebagai siswa tugasnya adalah mengisi kemerdekaan. Gimana sih cara mengisi kemerdekaan? Gimana cara mengisi kemerdekaan, La? Belajar dengan sungguh-sungguh. Gimana caranya mengisi kemerdekaan? Belajar dengan sungguh-sungguh ya? Iya, belajar
belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengikuti kegiatan upacara, itu kan mengenang para pahlawan kita juga. Itulah tadi materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan LKPD atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan, kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bisa semua ya? Yuk kita ulangi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, betul. Kemudian selanjutnya ada salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, kita ulangi ya. Ya, semuanya. Semuanya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, bisa semua ya. Sekarang kita lanjut. Ibu akan menjelaskan tentang LKPD, tugas yang harus kalian selesaikan. Di sini ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Untuk bahasa Indonesia kalian harus baca petunjuknya terlebih dahulu ya. Bahasa Indonesia kalian harus membaca lagi kembali yang tadi jenis-jenis ekosistem. Kemudian tuliskan pikiran utama atau ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian kalian pilih salah satu kosakata. Selanjutnya, kalian amati lingkungan sekitar berdasarkan kosakata yang sudah dipilih tadi. Kemudian buat sebuah cerita non-fiksi berdasarkan hasil pengamatan kalian. Lalu presentasikan hasilnya dengan mengirim video pada WhatsApp group. Artinya ceritanya dibacakan, kemudian minta bantuan orang tuanya atau kakaknya untuk direkam menggunakan video. Selanjutnya, untuk IPA, yang pertama kalian menyimak video lagi tentang penggolongan hewan, kemudian amati gambar berbagai hewan yang ada, lakukan analisis tentang perbedaan jenis makanannya. Selanjutnya, kalian diskusi bersama kelompok. Kemarin sudah dibagi kelompok 5 orang. Kalian tulis 5 hewan berbeda beserta jenis makanannya ke dalam tabel. Kalian mengamati gambar hewan. Ada gambar sapi. Kemudian ada harimau. Ada juga orang utan. Jadi tugasnya adalah mengisi perbedaan jenis makanan ketiga hewan tersebut lalu buat sebuah kesimpulan. Jadi tugas kelompoknya silakan kalian tuliskan di dalam tabel ini nama hewan, jenis makanan, dan masuk ke dalam kelompok hewan yang mana ya. Kemudian untuk SPDP, kalian simak video lagunya bertangga nada mayor dan minor, kemudian bandingkan berdasarkan ciri-ciri yang sudah kalian pahami tadi, lalu pilih satu lagu bertangga nada mayor. Pilih satu lagu ya, kemudian nyanyikan dengan iringan musik, lalu direkam lagi menggunakan video dan dikirim ke WhatsApp untuk Ibu Nila. Kelompok 1 ya. Ya, silakan kalian diskusikan penggolongan hewan. Tadi sebutkan berapa hewan? 5, betul. Nanti dimasukkan ke dalam tabel. Ayo sekarang sebutkan. Berarti satu orang menyebutkan satu hewan beserta jenis makanannya ya. Ya. Dan penggolongan hewannya masih di mana? Silakan kelompok. Tanta, apa hewannya kamu dapatnya? Orangutan. Orangutan.
Ya, segala dengan tumbuhan dan daging. ya. Kelompok hewan omnivora. Omnivora, betul. Yuza, Sapi makanannya rumput. kemudian masuknya penggolongan hewan mana? Herbivora. Herbivora. Ya, betul. Tita, apa hewannya, Nak? Kambing. Ya, Yang rumput. ya. Penggolongan hewannya? Herbivora, betul. Sekarang Lala, apalah hewannya? Hansa yang bacain hasil diskusinya, yuk. Silakan Hansa. Sapi makanannya rumput, termasuk herbivora. Betul, terus. Makanannya daging, termasuk karnivora. Monyet segala tumbuhan, termasuk omnivora. Kambing memakan rumput, termasuk herbivora. Makan segala jenis tumbuhan dan daging, omnivora. Ya, betul. Itu tadi hasil diskusinya ya. Jadi sudah dapat nama 5 hewan, kemudian jenis makanannya, dan penggolongan hewannya. Terima kasih ya kelompok 1. Ya, Bu. Sudah, cukup. Nanti jika sudah selesai semua tugas, kalian kerjakan evaluasi ya. Di sini ada evaluasi. Nanti ibu kirim melalui grup dengan Google Form. Jadi kalian selesaikan evaluasi ini, ada 10 soal. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tadi untuk bahasa Indonesia kita sudah belajar apa saja? Teks non-fiksi ya. Apa tadi teks non-fiksi? Ya, berteks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian untuk pembelajaran IPA, kita tadi sudah belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Dibagi menjadi berapa tadi? 3, betul. Apa saja kan, Sa? 3. 1. Herbivore. 2. Karnivore. 3. Omnivore. Kemudian contoh hewan herbivore apa saja tadi? Sapi, kambing, ya. Kemudian contoh hewan karnivore. Kucing, buaya, dan ular. Betul. Kemudian contoh hewan omnivore. Monyet, betul. Ya, sudah. Jadi, tugasnya di rumah adalah memilih satu hewan yang paling kalian sukai. Ya, cari gambarnya, kemudian tempel di buku tugas. Selain itu, kalian juga harus menuliskan jenis makanannya dan penggolongan hewannya masuk ke penggolongan yang mana. Ditulis ya, minta bantuan orang tua atau kakak boleh. Ya, sudah paham tugasnya semua? Nah, ya, itulah saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita akhiri dengan berdoa. Wendy bisa bantu Ibu berdoa?
Dipimpin doanya. Tidak alay. Selesai. Ya. Artinya setelah selesai berdoa, pembelajaran kita pun sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.